Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qahhara al-ibada bil mauti wal fana. Itujza kullu nafsin bima tas'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumid tanada wa ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi yang mulianya kita mentang bisa terlangkah ke tempat-tempat yang berbahagianya. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita doakan dengan memperbanyak mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin tunggu-tunggu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara kaifa, apakah belum engkau ketahui wahai Rasul, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperbuat bi ashabil fil terhadap pasukan-pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, apakah Tuhanmu tidak menjadikan kaidahum tipu daya mereka fi tadlil dalam sia-sia, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Tuhanmu mengirim atas mereka burung ababil, burung yang berpondong-pondong. Tarmihim, burung itu melempar mereka bihijarah, dengan batu, batu itu min sijil, daripada batu sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah Tuhanmu menjadikan akan mereka ka'asfim ma'kul, bagaikan daun kayu yang dimakan oleh ulat. Hadirin tunggu-tunggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam sejarah tersebut, dalam sejarah beberapa hari sebelum kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa terjadi suatu peristiwa besar di kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana peristiwa besarnya akan diingat, dikenang sampai dengan hari kiamat, karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya yang kali kita baca tanya, alam tara kaifa fa'ala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka kejadian luar biasanya, kejadian dahsyatnya, yaitu dikenang sampai hari kiamat selama masih ada Al-Quranul Karim, karena diabadikan di dalam Al-Quran. Yaitu satu peristiwa, ada serombongan manusia, sekumpulan manusia ingin meruntuhkan rumah Allah, Baitullah, rumah Allah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Yaitu dalam sejarah ada seorang gubernur Yaman yang namanya Abrahah bin Sabbah, Abrahah ibni Sabbah. Dia gubernur Yaman
Kemudian dia membangun satu gereja di kota Yaman, di ibu kota Yaman, yaitu di San'a. Gereja yang bakwatenyan golomna indah, hebat bangunan gereja selain yang dibangun oleh Abrahah ibni Sabbah. Tujuan daripada Abrahah membangun gereja di kota Yaman, di ibu kota Yaman, di San'a, karena untuk mengalihkan manusia. Manusia pada ketika itu berangkat untuk melaksanakan haji ke kota Makkah Al-Mukarramah. Karena hajinya syariat Nabi-Nabi awal. Maka berbondong-bondong manusia pada musim haji berangkat ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Maka iri hati Abrahah bin Sabbah agar manusia berpaling menuju ke Yaman. Untuk menuju ke Yaman, maka dibangun sebuah gereja di kota Yaman, di San'a. Bakwatenyan informasi bahawa Abrahah membangun satu gereja di San'a, maka tersebar sampai ke kota Makkah. Ru'u Makkah beritanya bahawa Abrahah ingin mengalihkan manusia dari orang-orang menuju ke Baitullah untuk berpaling ke San'a. Maka marahlah orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah. Nafidro Quraisy, namanya Malik bin Kinanah, yaitu dari bangsa Quraisy. Dengan marahnya beliau berangkat ke San'a, ke Yaman. Kemudian sampainya ke Yaman, ke San'a ketika malam. Malik bin Kinanah, yaitu qadha hajat di gereja, di dalam gereja yang dibangun oleh Abrahah bin Sabbah. Lihu qadha hajat, gecok kotorannya, kemudian gepelabu dinding-dinding gereja. Kemudian pulang, rupanya naurun kalen bahawa Nasiro Quraisy yang bukan yang qadha hajat di dalam gereja dan gepelabu gereja dengan kotoran manusia. Bengih Abrahah. Kemudian Abrahah mengumumkan pada pasukannya lebih kurang pasukan dalam sejarah, yaitu 1000 gajah besar untuk menuju ke Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka berangkat dalam sejarah dengan 1000 pasukan gajah, berangkat dari Yaman, berangkat dari Taif menuju Taif. Sebelum sampai ke Makkah, sampai kepada satu daerah yang dalam sejarah disebutkan lebih kurang 3 km dari Ka'bah Baitullah, yaitu nama daerah itu Mughamis. Sebuah daerah Mughamis, bukan jalan Taif. Kemudian istirahat Abrahah di Mughamis dengan lelahnya. Kemudian keesokan harinya Abrahah mengumumkan kepada pasukan-pasukannya untuk berangkat untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Maka dicop gajah-gajah besar di bebedah. Rupanya gajahnya Haitim berangkat ke Ka'bah. Ada nama di paruh gajah ke arah Ka'bah. Gajah tidak mau berangkat. Tapi yang aneh, menyo arah lain, gajah ditim berangkat. Nyo pun gepelemah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mulia gajah daripada Abrahah dan pasukannya. Gajah memang tidak berakal. Abrahah berakal, tapi gajah tidak mau berangkat ke Ka'bah Baitullah untuk meruntuhkan rumah Allah. Abrahah ingin meruntuhkan rumah Allah, maka ini pernyataan gepelemah oleh Allah mulianya gajah daripada Abrahah. Sehingga dalam Al-Quran disebut dengan Ashabil Fil. Ashabil Fil kata ulama, sahabat-sahabat gajah. Semulia gajah dengan sahabatnya, tentu mulia gajah. Ashabin Nabi, sahabat Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi, Sayyidina Umar sahabat Nabi, Ali dan lain-lain sahabat Nabi. Semulia Nabi dengan sahabat, tentunya mulia Nabi SAW. Nyopun laginya kan ulama mengisyaratkan di dalam firman Allah bi ashabil fil, dengan lafadznya ashab, yaitu sahabat-sahabat gajah, untuk menunjuki bahawa mulianya gajah daripada Abrahah dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah.
Kemudian tengah-tengah haitim jak gajahnya, maka datanglah berbondong-bondong burung atau teokeun burung ababil. Ababil kenan cicim, tapi ababil itu maknanya berbondong-bondong, burung yang berbondong-bondong yang keluar dari laut. Pada burung itu membawa 3 batu. 3 batu yang kata ulama, batu itu sebesar kacang. Pada batu itu tertulis nama orang yang akan dibunuh oleh burung. Tinuk bate di kabak babah, tinuk bate di mat, kedua nek bate bak gaki cicim. Maka datanglah burung ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong. Burung itu datang menghancurkan akan pasukan Abrahah bin Sabbah. Ketika jatuh batu di atas kepala mereka, maka batu itu menghancurkan akan kepala mereka, menghancurkan akan tubuh mereka, walau batu itu sebesar kacang. Nyokeh yang nekeli Allah, faja'alahum ka'azfim ma'kul. Allah menjadikan mereka itu ka'azfim ma'kul, bagaikan daun kayu yang dimakan ulat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim atas mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim, burung itu melempar mereka bihijarah, dengan batu min sijil, batu daripada neraka. Maka Allah menyatakan keinginan mereka dalam sia-sia. Skenario mereka, tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan tipu daya mereka fi tadlil, di dalam sia-sia, tidak berhasil. Maka hancur Abrahah, hancur pasukannya, dihancurkan oleh burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Ini dalam sejarah peristiwanya hanya beberapa hari sebelum lahir junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab-kitab tarikh disebutkan ikraman di maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini untuk dimuliakan oleh Allah bagi kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memberi pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di antaranya. Kenapa Allah tidak menghancurkan Abrahah sebagaimana Allah hancurkan kaum Nabiullah Nuh dengan banjir, sebagaimana Allah hancurkan kaum Nabiullah Hud dengan angin badai, kaum Nabiullah Syu'ib, kaum Nabiullah Saleh dan lain-lain. Tapi khusus Allah kirimkan burung yang cicimnya hanya dibunuh akan mereka. Jawabannya karena sayang Allah kepada penduduk Makkah, karena sayang Allah kepada urang Quraisy. Untuk ayat li ila fi Quraisy, sayang Allah kepada urang Quraisy. Maka andai kata Allah mengirimkan banjir, Allah mengirimkan badai, gempa dan lain-lain, sebagaimana bagi umat-umat yang awal, Allah mengirim lagi bala yang Nabi, azab yang Nabi kepada kaum Nabi Lut, maka sungguh kenang urung-urung Quraisy, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khusus untuk Abrahah Allah kirim tayran ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong. Kemudian pertanyaan yang kedua oleh ulama yang buat pertanyaan, kenapa Allah hancurkan mereka sedangkan orang yang menyembah patung, orang yang menyembah patung di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah, karena ketikanya lahir tuh 60 buah patung di dalam Ka'bah Baitullah, dan pula patung di luar daripada Ka'bah Baitullah. Allah tidak membinasakan orang-orang yang meletakkan, yang menempatkan berhala di dalam Ka'bah Baitullah. Bahkan mereka menyembah akan patung di dalam Ka'bah Baitullah. Tapi orang yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, orang yang ingin melenyapkan Ka'bah Baitullah, Allah hancurkan jadi tubuhnya berkeping-keping. Dijauh oleh ulama, karena yang menyembah patung ini hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang bak watenyan yang temah patung di dalam Ka'bah, di pasukan perulang Ka'bah, di luar Ka'bah, ini hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ingin menghancurkan bangunan Ka'bah Baitullah, ini urusan dengan manusia.
mendalimi manusia. Karena Ka'bah Baitullah wadanyan kapedik renovasi. Pernah direnovasi oleh urang Quraisy, maka Ka'bah Baitullah yaitu hinan kali ditempatkan harta-harta yang baik, harta-harta yang halal daripada harta-harta orang Quraisy. Maka meruntuhkan Ka'bah Baitullah yaitu mendalimi kepada manusia, mendalimi kepada harta-harta manusia. Maka nyokeh marah dan Allah bagi orang yang mendalimi akan orang lain. Tidak orang hanai sembahyang, tidak orang kufur kepada Allah, ini hanya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak orang yang berbuat zalim kepada manusia baik badannya adapun hartanya, ini sangat marah Allah Subhanahu wa taala. Wadai kala cerita-cerita umat awal yang dibinasakan oleh Allah. Ketika dibinasakan oleh Allah kaum Nabi Nuh, kan hanya sekedar mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi karena mereka telah menzalimi Nabiullah Nuh dengan perkataan mereka, Nuh majnun, Nuh majnun, Nuh orang gila, safih, orang bodoh. Kaum Nabi Lut Allah binasakan dengan ditenggelamkan. Bukan hanya mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka telah berlaku zalim kepada sesama mereka, yaitu dengan mereka berbuat liwat. Ya, mereka berbuat liwat. Itu meurang bak jalan di drop yang dari kemudian diperkosa uragam. Ini perbuatan zalim. Kemudian umat Nabi Hud mengurangi timbangan. Umat Nabiullah Syu'ib pula terjadi perampokan di dalam negeri mereka dan terjadi kecurangan di dalam jual beli mereka. Artinya perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. Maka nyokeh ulama Allah menghancurkan akan Abrahah, karena Abrahah ingin meruntuhkan Ka'bah Baitullah, yang mana Ka'bah itu dibangun daripada harta-harta orang Quraisy yang ada pada masa itu. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Kemudian li'ila fi Quraisyin, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin yaitu ayatnya mentang berhubungan dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mentang berhubungan, seakan-akan ayatnya lagi mentang sabuh. Karena li'ila fi Quraisyin, untuk menyatakan li'ila fi Quraisyin. Kenapa Allah hancurkan Abrahah? Kenapa Allah jadikan Abrahah perbuatan mereka sia-sia dan pasukannya hancur berkeping-keping? Li'ila fi Quraisyin, karena untuk menyenangkan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin, karena untuk menyenangkan orang Quraisy, untuk kepesenang hati orang Quraisy oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy pertama manusia di atas dunianya dua bangsa besar. Yang pertama gebuhnan Arab. Selain daripada Arab, gebuhnan dengan Ajam. Tanyo Ajam, Arab, Ajam, Arab, Ajam. Kemudian dari Arab, yaitu suku Bani, suku yang paling mulia terhormat, yaitu Quraisy. Quraisy, ya, suku cukup jai, tapi Quraisy. Kemudian dari Quraisy, yang paling mulia dalam pilihan dari Quraisy, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait. Dari Quraisy pilihannya Bani Hashim. Bani Hashim, renek Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayah Abdul Muttalib. Kemudian dari Bani Hashim, alayan urang pilihan dalam Ahlul Bait. Ahlul Bait 5 orang. Yang pertama Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Sayyidina Ali, yang kelima Fatimah, yang keempat Sayyidina Hasan, yang kelima Sayyidina Husain. Dari Ahlul Bait yaitu satu pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, yaitu pilihan daripada pilihan, daripada pilihan afdalul makhluqat, yaitu sebaik-baik daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nepegah, Allah hancurkan Abrahah li'ila fi Quraisyin, untuk menyenangkan orang Quraisy. Nabi mengatakan innallaha a'ta li Quraisyin sab'atan. Allah Nabi bagi Quraisy 7. Yang pertama yang Nabi bagi lain, yang pertama inni fihim, ke Nabi long kepalahi oleh Allah daripada bangsa Quraisy.
Kemudian khilafah lehlong pun dari Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Sayyidina Umar Quraisy, Sayyidina Ali Quraisy, kemudian Sayyidina Utsman dari bangsa Quraisy. Kemudian hijabah ke Nabi yang mengelola Baitullah sampai kiamat. Ini pun orang Quraisy, yaitu orang Quraisy. Kalian siyaqah, pelayan-pelayan pada musim haji, ini pun diketuai walaupun nak urun Indonesia urun lain, tapi ketuanya tetap urang Quraisy daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusiru ala tairin wa nusiru, dan mereka dibantu ala ashabil fil, di atas pasukan-pasukan bergajah. Urang Quraisy hana mat senjata bahawa dia terjadinya. Bahkan urang Quraisy ladum megdeputan bahawa 3 kilometer dari Kaabah Baitullah ada pasukan Abrahah. Mereka tidak memegang senjata, tapi Allah yang menghancurkan akan Abrahah. Kemudian urang Quraisy disebut di dalam Al-Quranul Karim li'ila fi Quraisyin. Maka Nabi mengatakan Allah mengagungkan, memberi kepada Quraisy akan 7 macam yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang lain. Ini bangsa yang mulia, keturunan yang mulia, karena dari Quraisy lahilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kesenangan mereka, kata Nabi, berangkat rihlah untuk berdagang pada musim dingin dan pada musim panas. Urang Quraisy sabuh kesenangan moga musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Kemudian musim panas mereka berdagang ke Syam. Karena musim panas di Syam tidak terlalu panas, musim dingin di Yaman tidak terlalu dingin. Ini satu kesenangan kepada mereka. Sesudah kejadiannya bahwa Allah menghancurkan Abrahah, maka bangsa-bangsa yang ada di sekitar Hijaz atau Arab Saudi Jino, mereka sangat segan kepada orang Arab. Mereka sangat segan kepada suku Quraisy. Mereka takut apabila berhadapan dengan suku Quraisy, dengan orang Arab. Ingatnya menyelawan orang Quraisy, takut kebetulan oleh Allah azab, lagi kebetulan oleh Allah kepada Abrahah. Mereka nyaman. Mereka berangkat dari Makkah menuju ke Yaman, tidak ada orang yang mengganggu mereka, takut negeri-negeri lain. Kemudian mereka datang berangkat dari Makkah menuju ke Syam. Orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang negeri yang mereka lalui, takut orang lain karena terbayang mereka ganggu orang Quraisy, nyawa kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmatnya kepegah oleh Allah. Nikmat wahai Quraisy, nikmat yang lumbi kepada kata bahawa tidak ada campur tangan kalian, kalian tidak memegang senjata untuk mengalahkan Abrahah. Allah menghancurkan Abrahah dengan kuasanya Allah. Kemudian Allah memberi kepada kalian segan umat-umat yang lain kepada kalian. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kalian menyembah rabb hadzal bait, Tuhan ini Baitullah yang ingin dihancurkan oleh Abrahah. Kalian sembah karena ini nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberi makan kepada kalian daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan Allah yang telah memberi ketentraman, aman kepada kalian daripada ketakutan, baik di negeri kalian atau di dalam negeri-negeri orang yang lain. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu kalian karena mereka terbayang kepada peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa bukan dihancurkan oleh Allah akan Abrahah. Dan mentang lebih dan kurang ulun dua lagi maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.